Kita masuk ke topik keempat ya. Topik keempat, saya mau share screen dulu. Buka. Mungkin sedikit akan saya paparkan terkait dengan materi pada pagi hari ini. Karena tadi ketika saya berkeliling ke tiap kelompok, ada pertanyaan yang sama yang muncul. Itu saya akan sedikit menjelaskan. Oke, sudah terlihat ya PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke materi Hazard Identification, Risk Assessment, and Job Safety Analysis. Ini adalah HIRA ya, Hazard Identification Risk Assessment, HIRA, dan Job Safety Analysis, JSA. Dan secara umum juga kita akan membahas mengenai teknik-teknik analisis resiko. Yang pertama adalah HIRA. Di sini HIRA merupakan teknik yang paling umum ya, yang paling banyak diadopsi oleh berbagai organisasi. Nah, di sini ada HIRA RC. RC-nya adalah Risk Control. Ada juga HIRA DC, Determine Control. Jadi tambahannya mungkin bisa berbeda-beda ya, antara HIRA RC atau HIRA DC, tergantung dari organisasinya mengacu kemana. Nah, berikutnya terkait dengan foto ini, nah ini nanti untuk latihan sebetulnya ya, bukan untuk tugas, hanya untuk latihan, kira-kira bahaya apa yang bisa diidentifikasi dari gambar ini. Apa saja bahayanya dan juga bagaimana penilaian resikonya. Nah, ini adalah form HIRA. Nah, sebetulnya form HIRA itu bisa bermacam-macam. Bisa sedikit berbeda antara suatu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Tapi yang yang jadi ciri khas dari HIRA ini adalah adanya ini ya, prosesnya apa, produknya apa, jasanya apa, kemudian kondisinya. Kalau kondisinya sebenarnya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak sih ya. R ini adalah rutin, kondisi yang rutin dilakukan oleh perusahaan tersebut. Misalnya apa? Misalnya kegiatan rutin berupa proses produksi. Itu adalah hal yang rutin. Rutin berikutnya misalnya adalah pemeliharaan yang sifatnya rutin. Misalnya setiap 1 bulan melakukan inspeksi misalnya. Atau setiap sekian jam melakukan melakukan pelumasan misalnya. Itu disebut sebagai kegiatan rutin. Kalau yang non rutin, NR ini adalah non rutin, seperti misalnya pemeliharaan yang dilakukan ketika perbaikan ya. Perbaikan ketika mesin rusak. Itu adalah sifatnya non rutin. Jadi tidak rutin dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut. Kemudian N ini adalah suatu yang normal dan AN ini adalah abnormal. Sedangkan E ini adalah emergency. Misalnya suatu kejadian darurat ya, maka diberi tulisan E. Sifatnya adalah emergency. Berikutnya adalah sumber bahayanya apa, atau tindakan bahayanya atau kondisi bahayanya apa. Ini sumber bahayanya. Berikutnya adalah potensi bahaya. Nah, potensi bahaya ini bisa dilihat di slide berikutnya ya. Potensi bahaya. Nah, ini potensi bahayanya, bahaya potensialnya. Seperti misalnya terkena mata, tersengat listrik, kebisingan, gitu, kelelahan, terpleset. Ini adalah potensi bahaya. Nah, kemudian setelah potensi bahaya, tadi sumbernya ya, dan potensi bahayanya, berikutnya adalah potensi resikonya atau sakit penyakitnya. Ini bisa dilihat di mana, silakan mengacu ke sini. Mengacu ke sini. Potensi bahayanya apakah patah tulang? Potensi resikonya ada apakah patah tulang, tergores, kematian misalnya, gegar otak terbakar dan lain-lain. Silakan mengacu ke sini terkait dengan resikonya. Ini adalah potensi resiko tadi ya. Berikutnya adalah melakukan penilaian risiko. Bentar, ada chat. Berikutnya adalah melakukan penilaian risiko. Ini L-nya apa? L-nya adalah likelihood atau probabilitas terjadinya suatu insiden. Jadi L-nya adalah probabilitas terjadinya suatu insiden, bukan probabilitas dilakukannya kegiatan tersebut ya. Tapi secara spesifik L-nya adalah probabilitas terjadinya suatu insiden. Bisa mengacu ke sini.
ke sini ya. Ini adalah L-nya, likelihood-nya, probabilitasnya. Apakah sangat sering, sering, sedang, jarang, sangat jarang. Kalau sangat sering kita beri nilai 5, sering 4, sedang 3, jarang 2, sangat jarang 1. Nah, bagaimana kita menentukan likelihood-nya atau peluangnya? Yang pertama kita bisa acu adalah data historis. Biasanya setiap perusahaan memiliki data historis terjadinya suatu insiden. Nah, kita bisa mengacu ke sana. Sehingga kita bisa memasukkan apakah ke kategori yang sangat sering, sering, atau misalnya jarang. Jadi kita mengacu pertama kepada data historis perusahaan. Kalau misalnya tidak ada data historisnya, kita bisa mengacu ke expert. Kita bisa bertanya kepada seorang ahli terkait dengan probabilitas tersebut. Nah, ini juga tentunya ahlinya memang punya pengalaman ya terkait dengan atau dia juga memiliki pengetahuan terkait dengan insiden tersebut. Ini terkait dengan likelihood. Kemudian yang kedua, kita kembali dulu ke sini. Ini S adalah severity atau tingkat keparahan. S adalah severity atau tingkat keparahan. Ini kita mengacu juga kepada ini potensi resikonya atau sakit penyakitnya. Misalnya potensi resikonya adalah kematian. Misalnya potensi resikonya adalah kematian. Kematian ternyata masuk ke kategori bencana besar. Sehingga kita beri nilai 5. Ini nilainya 5 ya, bencana besar, besar 4, sedang 3, minor 2, tidak signifikan 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5 nilainya. Atau mungkin contoh lain, potensi resikonya adalah patah tulang. Patah tulang ternyata masuknya ke sini, sedang. Sehingga S-nya kita beri nilai 3. Jadi di sini L-nya tadi misalnya 5 ya, S-nya patah tulang kita beri nilai 3. Kemudian kita kalikan antara L dengan S. 5 dikali 3 misalnya ya, sama dengan 15. Rn-nya adalah 15. 15 masuknya kemana? 15 ternyata masuk ke sini ya, 5 kali 3 15. 15 masuk ke risk number yang risk level yang unacceptable atau high risk. Tidak bisa diterima, resiko tinggi. Masuk ke sini. Itu adalah penilaian risiko awal. Ini adalah penilaian risiko awal. Kemudian kita lihat kembali apakah sudah ada atau belum pengendaliannya. Misalnya dari suatu permesinan sudah ada pengendalian berupa pagar. Ada pengendalian berupa pagar misalnya yang mencegah seorang operator untuk terkena benda tajam misalnya dari suatu mesin tersebut. Ternyata pengendalian tersebut mampu untuk menurunkan nilai likelihood-nya, mampu untuk menurunkan nilai probabilitasnya sehingga likelihood-nya turun. Tapi severity-nya masih parah, masih tinggi misalnya. Nah, dengan pengendalian ini berapa resiko sisanya? Kita hitung lagi L-nya berapa, S-nya berapa, Rn-nya berapa, sehingga kita dapatkan tingkat risiko di akhirnya berapa. Kira-kira begitu sekilas terkait dengan pengisian form HIRA. Nah, berikutnya tadi terkait dengan JSA ya. Mungkin ini bisa teman-teman baca terkait dengan penggunaan JSA kapan saja. Kemudian ini adalah langkah-langkah perumusan JSA ya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan antara HIRA dan JSA. Kalau HIRA, kita mengacu kepada kita melakukan identifikasi bahaya yang ada di suatu area kerja. Jadi HIRA kita fokus ke sumber bahayanya. Sedangkan kalau JSA kita fokus ke suatu pekerjaannya. Misalnya di rumah kalian ada banyak potensi bahaya ya, misalnya ada terkait dengan kelistrikan, terkait dengan gas misalnya. Itu adalah kita melakukan HIRA, identifikasi bahaya. Tapi kalau JSA kita fokus ke pekerjaannya, misalnya pekerjaan mengganti gas misalnya, atau mengganti keran gitu. Kita fokus ke pekerjaan, ke suatu pekerjaan. Kemudian pekerjaan tersebut kita breakdown, kita uraikan tahapan-tahapannya, dan di setiap tahapan ini kita identifikasi bahayanya apa saja. Nah, kemudian setelah itu kita kendalikan, kita kendalikan potensi bahaya tersebut. Jadi di sini tidak ada melakukan risk assessment. Di JSA tidak melakukan penilaian risiko. Contohnya ini, contohnya adalah terkait dengan pekerjaan mengganti AC ya. Iya, pekerjaan mengganti AC. Di sini kita breakdown dulu kegiatannya apa saja, tahapannya apa saja. Mulai dari persiapan, matikan arus, pasang tangga, segala macam.
Nah, dari tahapan ini kita lihat potensi bahayanya. Potensi bahayanya ini ya. Dan kita tetapkan pengendaliannya apa. Misalnya ketika misalnya matikan arus listrik ada potensi tersetrum. Di sini kita pengendaliannya berupa kita berikan sarung tangan misalnya. Atau ketika pasang tangga ada potensi terpeleset. Misalnya kemudian di sini kita pengendalian terkait dengan kita melakukan re-engineering, kita melakukan rekayasa. Misalnya kita material tangganya kita ubah misalnya menjadi tangga yang tidak licin. Jadi ini seterusnya. Jadi kita uraikan tahapannya, kemudian kita lihat bahaya yang dapat timbulnya dan ditetapkan pengendaliannya. Pengendaliannya apa saja? Pengendaliannya kita bisa mengacu ke hierarki pengendalian risiko. Apakah itu eliminasi, substitusi, engineering, administrasi, atau APD. Nah ini ya, ini pencegahan pengendalian yang bisa kita lakukan. Apakah kita melakukan rekayasa, melakukan administrasi terkait dengan membuat SOP atau membuat instruksi kerja gitu ya, atau dengan cara-cara atau tindakan yang sesuai, misalnya kita memberikan pelatihan, kita memberikan pengawasan gitu ya, atau memberikan APD yang sesuai. Ini terkait dengan pengendaliannya. Nah ini adalah contoh form JSA. Contoh form JSA. Jadi di sini ada nomor dan nama pekerjaan, kemudian ada urutan dasar langkah kerjanya, bahaya terkaitnya gitu ya. Ini adalah urutan langkah kerjanya, kemudian bahaya terkaitnya apa, dan kemudian tindakan atau prosedur pencegahan yang direkomendasikan. Kira-kira seperti ini adalah form JSA. Nah, sebenarnya juga ada berbagai macam metode lain ya, seperti misalnya what if checklist, ada HAZOP, FMEA, fault analysis, gitu ya, dan juga metode-metode lainnya. Dan di PPT ini saya berikan tambahan, sebenarnya fokusnya ke HIRA dan JSA, tapi saya juga berikan tambahan ya berupa fault tree analysis, ini terkait dengan fault tree analysis, dan juga event tree analysis. Nah, tapi tidak kita bahas di kelas saat ini, karena kita akan fokus ke HIRA dan JSA. Tapi teman-teman silakan baca ya. Silakan baca event tree analysis dan juga fault tree analysis. Oke, di sini ada pertanyaan, silakan yang ingin bertanya. Bisa raise hand dulu ya yang ingin bertanya. Sudah ada Rania Devi, silakan Rania Devi. Oke, pagi Pak. Saya Rania Devi, saya mau nanya Pak. Jadi buat penilaian kayak gini, buat penilaian JSA, terus HIRA kayak gini, berarti biasanya kita ke lapangan langsung gitu ya Pak buat penilaian? Betul. Jadi memang untuk mengetahui sumber bahayanya, untuk mengetahui potensi bahayanya, serta risikonya, kita memang harus turun ke lapangan. Nah itu biasanya harus melihat. Yang ngelakuin tuh, emang Pak, gitu. Silakan. Biasanya yang ngelakuin tuh kalau di perusahaan tuh kira-kira departemen apa ya Pak? Terus apakah di setiap perusahaan tuh departemennya tuh selalu sama yang ngelakuin itu atau ada penyesuaian dari tiap perusahaan gitu Pak? Oke, biasanya di suatu perusahaan ya terkait dengan terutama pabrik, biasanya mereka punya divisi HSE atau divisi K3. Dia memang ada divisi khusus yang dia mengerjakan kegiatan-kegiatan terkait dengan K3. Mulai dari HIRA-nya, melakukan HIRA, membuat JSA, membuat instruksi kerja, kemudian menetapkan pengendalian. Dia juga mengajukan apa saja yang dibutuhkan ya terkait dengan APD misalnya. Nanti juga divisi K3 tersebut juga melakukan pengawasan, melakukan monitoring, serta melakukan evaluasi. Biasanya ada khusus divisi K3 di suatu pabrik. Nah, kalau di kantor mungkin nggak secara spesifik ada divisi K3 gitu ya. Tapi mungkin pasti tetap ada orang yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan K3 ini. Kalau di FT sendiri, kalau di FT yang tanggung jawab terhadap K3 itu adalah unit P2SM namanya. Di FT namanya unit P2SM. Jadi bukan unit K3 namanya ya, tapi unit P2SM. Nah, kalau di UI ada unit K3 UI. Seperti itu. Jadi biasanya ada yang ditugaskan khusus untuk menangani kegiatan K3 ini. Begitu Rania.
Terima kasih Rani. Oke, berikutnya di sini ada Yovita. Silakan Yovita. Ya Pak, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Vita. Izin bertanya, dalam penentuan nilai risk matrix itu kan perkiraan dari subjek yang mengisi ya Pak? Atau lebih ke penilaian subjektif? Nah, kira-kira apakah ada kemungkinan bias Pak? Dan bagaimana cara menanganinya ya kalau bias? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Yovita. Jadi betul ya, memang ketika kita bersandar kepada penilaian dari seorang expert, maka akan ada subjektivitas. Nah, tapi yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika kita menentukan dalam atau menilai risiko tersebut, kita bisa mengacu ke data historis. Nah, kalau kita mengacu ke data, berarti kan kemungkinan tidak ada bias ya, karena kita mengacu ke data real, data historis terjadi insiden di suatu organisasi. Jadi itu pertama kita mengacu ke data dulu. Kemudian dari data tersebut kita bisa tanyakan ke expert. Nah, pastikan juga kita benar-benar memilih orang yang ahli di bidangnya gitu ya. Jangan sampai kita sekedar menyuruh operator atau staf biasa untuk melakukan HIRA. Nah, kenapa? Karena ketika kita berdasar kepada subjektivitas seseorang, ya kita harus pastikan bahwa dia memiliki pengalaman, dia memiliki pengetahuan di bidang tersebut. Nah, lebih bagus lagi kalau misalnya kita bisa membuat suatu tim dari expert. Jadi bukan hanya satu orang, tapi mungkin 2 atau 3 orang ya. Jadi nanti mereka akan saling memberi masukan. Oh, ini potensinya sekian, ini tingkat keparahannya sekian, sehingga pengendalian yang cocok adalah melakukan ini. Jadi kalau misalnya mungkin satu orang dirasa kurang cukup, bisa membentuk tim untuk melakukan HIRA tadi. Seperti itu mungkin Yovita. Baik Pak, makasih Pak. Terima kasih Yovita. Berikutnya ada Julia Atisa. Silakan Julia. Halo Pak, terima kasih atas Halo. kesempatannya. Ya. Saya mau nanya yang ini Pak, kan tadi disebutkan ada berbagai method of analysis yang lainnya, seperti kayak what if checklist, terus HAZOP, FMEA, terus fault tree analysis gitu. Nah kira-kira dari keempat contoh gitu Pak, metode mana sih Pak yang paling baik untuk digunakan gitu, atau dan apakah ada kriterianya gitu, misalkan kalau untuk ini kita gunainnya what if checklist gitu, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Julia ya. Ini Julia, benar ya? Julia ada dua Iya Pak, yang ini. satu saya laptop, gitu, mic di laptop saya mati. Oh iya. Ya. Pantesan kok di mute tapi suaranya ada ya. Oke, sebentar. Pertama adalah kita bisa lihat di sini ya. Di metode ini sebenarnya ada banyak. Ini saya hanya menyebutkan 1, 2, 3, 4, walaupun ada banyak metode lainnya. Nah, pertanyaannya adalah sebaiknya mana yang digunakan gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa melihat juga terkait dengan keunikan dari masing-masing metode. Untuk HIRA contohnya, HIRA ini dengan mengisi form ini kita bisa mengidentifikasi seluruh bahaya yang ada di suatu area kerja. Kita bisa lihat. Sorry. Oh, tolong di mute mungkin. Oke, tadi ya, jadi dengan mengisi form HIRA ini, kita bisa mengidentifikasi seluruh bahaya yang ada di suatu area. Dan juga kita bisa menilai resikonya, sehingga kita bisa mendapatkan prioritasnya kan, mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Ini terkait dengan HIRA. Keunikannya di situ. Berikutnya adalah JSA. Keunikannya dari JSA ini adalah kita fokus ke satu pekerjaan. Kita tidak fokus ke suatu bahaya tertentu, tapi kita fokus ke urutan suatu pekerjaan. Contohnya di sini adalah terkait dengan mengganti AC. Kita lihat tahapannya, kemudian kita lihat potensi bahayanya, kemudian kita bisa lihat, bisa tentukan pengendaliannya apa. Jadi dari dua ini saja, HIRA dan JSA, ini memiliki karakter yang berbeda ya, dan juga manfaat yang berbeda tentunya. Berikutnya lagi terkait dengan fault tree analysis. Nah, ini juga kan memiliki keunikan tersendiri, di mana di sini memvisualisasikan suatu accident gitu ya, misalnya ya. Kita bisa lihat contohnya. Nah, contohnya ini misalnya. Ada suatu kejadian, disasternya misalnya, atau suatu accident-nya apa. Kita bisa lihat faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan accident tersebut. Kita bisa lihat, oh faktornya ini.
faktor ini juga ternyata disebabkan oleh faktor yang lain misalnya. Berikutnya juga sama, faktor ini ternyata disebabkan oleh faktor yang lain. Jadi dengan FTE ini kita bisa melihat, kita bisa membreakdown, atau kita bisa menemukan root cause-nya. Kita bisa menemukan akar permasalahannya. Ini juga karakternya beda dengan yang tadi ya, dengan HIRA dan JSA juga beda. Nah, kemudian dengan inventory analysis, ini juga beda nih manfaatnya. Kalau di sini kita bisa kita tentukan terlebih dahulu peristiwa awalnya yang dapat menyebabkan kegagalan sistem. Kemudian kita lihat berikutnya adalah tindakan yang digunakan untuk menangani hal tersebut. Apakah sukses atau gagal ya, kita bisa tentukan probabilitasnya, sukses atau gagalnya, dan juga seterusnya. Nah, kalau di sini kita bisa gunakan untuk terkait dengan penetapan langkah pengendalian, keefektifan langkah pengendalian. Jadi kita bisa lihat bahwa dari metode-metode ini masing-masing punya karakter yang berbeda, punya keunikan yang berbeda, dan manfaatnya pun juga berbeda-beda. Kalau ditanya mana yang paling bagus gitu ya, ini kembali lagi kepada case-nya, kepada kasusnya, apa yang mau kita ketahui, apa yang mau kita apa yang mau kita ketahui, gitu, apa yang mau kita lakukan. Kalau bisa melakukan semuanya sih lebih bagus ya tentunya ya, karena akan semakin komplit pengetahuan yang didapatkan oleh suatu organisasi tersebut. Tapi kalau melakukan semua kan juga terlalu buang-buang waktu lah ya. Jadi bisa dipilih saja mana yang paling sesuai dengan karakter perusahaan tersebut. Mungkin seperti itu tadi pertanyaan dari Julia ya. Iya, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Julia. Berikutnya ada Yuwanita, silakan. Oke, selamat pagi Pak. Jadi saya mau tanya kalau misalnya di HIRA sama JSA itu kan tadi kan kita kayak semacam propose jenis pengendalian gitu ya Pak. Nah misalnya dalam menentukan pengendalian yang paling mungkin untuk dilakukan dan paling visible untuk dilakukan itu ada nggak sih Pak kayak aspek-aspek lain yang dipertimbangkan gitu kayak dalam sebuah perusahaan kan pasti nggak terlepas dari aspek finansialnya, terus kayak human resource-nya gitu-gitu, apakah perlu dipertimbangkan juga Pak dalam menentukan pengendalian yang paling mungkin untuk dieksekusi gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi untuk menentukan pengendalian, sebetulnya kita bisa mengacu ke hierarki pengendalian risiko. Yang segitiga terbalik itu ya, ada eliminasi, kemudian substitusi, engineering, administrasi, dan juga APD. Kita mengacu ke sana dulu. Nah, untuk faktor lain di luar itu terkait dengan cost, terkait dengan sumber daya sebetulnya belakangan. Jadi untuk pertama jangan dulu mempertimbangkan cost, jangan dulu mempertimbangkan sumber daya gitu ya. Baru nanti ketika ingin diterapkan, nah baru mungkin kita pertimbangkan juga bagaimana cost-nya, bagaimana sumber dayanya. Tapi untuk bagian awal ketika mengisi form HIRA khususnya itu jangan dulu mempertimbangkan faktor cost. Jadi mempertimbangkan dulu yang ada di hierarki pengendalian risiko tadi. Nah, contoh misalnya ya waktu itu di FTUI terkait dengan membuat emergency plan kebakaran gitu ya. Salah satu pengendaliannya adalah membeli baju anti api. Salah satu pengendaliannya adalah membeli baju anti api. Kemudian kita coba cari ya secara online untuk baju anti api yang asli, yang beneran gitu, yang benar-benar anti api itu harganya belasan juta bahkan sampai puluhan juta. Tapi ada baju apa ya bilangnya? Baju yang mirip lah warnanya kayak gitu ya. Sama-sama warna silver gitu kan. Harganya cuma 2 juta, 3 juta gitu. Tapi itu bukan anti api tapi anti panas ya. Jadi nah ini baru belakangan baru belakangan lah kita pertimbangkan faktor cost tadi. Kalau memang ternyata tidak cukup untuk membeli baju anti api yang sesuai ya mungkin kita bisa beli baju anti panas gitu ya. Tapi faktor cost ini belakangan, jangan dulu di awal. Di perhitungannya. Mungkin seperti itu ya, Yuwanita. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Berikutnya ada, mana nih? Ada Amara, silakan Amara. Oke Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya, izin bertanya. Kan tadi sempat dibahas juga Pak mengenai keunikan dari JSA sama HIRA RC sendiri. Nah, untuk pengendalian risiko itu, apakah harus dilakukan kedua metode tersebut dikarenakan ada keterkaitan antara satu sama lain, atau boleh pilih salah satu gitu, Pak? Oke, baik. Memang sebaiknya kita kombinasikan ya, input dari HIRA dan juga input dari JSA.
Karena kalau kita hanya menggunakan salah satu metode saja, tentunya kita hanya akan memiliki satu perspektif saja. Tapi kalau bisa dilengkapi dengan metode yang lain, tentunya akan kita memiliki pengetahuan yang utuh terkait dengan suatu pengendalian risiko tadi. Begitupun juga misalnya kita tambahkan lagi dengan event tree analysis, tambahkan lagi dengan fault tree analysis, atau dengan HAZOP, HAZIT, yang lainnya gitu ya. Nah, sehingga kita kan bisa lebih komplit pengetahuannya. Sehingga kita berharap semoga tingkat pengendalian tersebut menjadi lebih efektif. Nah, jadi saran saya ya itu tadi, kita kombinasikan hasil dari metode-metode yang sudah kita lakukan. Jangan hanya gunakan salah satunya saja. Mungkin begitu, Amara. Oke, menjawab Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, ini kembali lagi ke perusahaannya ya. Jadi perusahaan itu bisa berbeda-beda. Bisa jadi perusahaan sejenis, tapi metode yang digunakan itu berbeda-beda. Bahkan metodenya sama, misalnya HIRA ya, sama-sama HIRA, tapi formnya berbeda. Nah, itu bisa berbeda-beda ya, Mang, tergantung dari kebijakan perusahaannya tadi. Oke, makasih Oke, Pak. terima kasih. Tadi Amara sudah, berikutnya ada Ziad Nafis. Silakan Ziad Nafis. Oke, Pak. Makasih kesempatannya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Buat failure mode and effect analysis ini kan sebenarnya fungsi utama, maksudnya fungsinya si FMEA ini kan untuk ngitung ini ya, RPN ya, risk priority number ya, yang dikalkulasiin dari severity, terus kayak kejadian, terus deteksi gitu-gitu kan ya. Nah, dalam RPN ini sendiri kan bisa aja subjektif gitu ya Pak, dari satu orang ke orang yang lain, ataupun ketika merumuskannya gitu, terutama buat yang pendeteksian sama yang kejadian tadi. Nah, kalau misalkan yang tadi kan melihat data historis, tapi pada kenyataannya tuh kejadian yang ada itu susah untuk diukur gitu, karena failure mode sama risk-nya itu baru dan mungkin data historisnya itu sedikit, Pak. Nah, itu gimana ya, Pak? Oke, ini khusus ke FMEA ya? Iya, Pak. Oke, sebentar saya coba share screen. Oke, jadi kalau kita lihat, ini adalah form dari FMEA. Sebetulnya hampir mirip ya dengan HIRA ya. Di sini ada function analysis-nya, kemudian failure analysis-nya, dan juga ada risk analysis, di mana hampir sama juga kan. Kita menghitung antara apa namanya, probabilitas dengan keparahan. Nah, kenapa tidak saya bahas di kelas ini? Karena ini mirip antara FMA dengan HIRA, dan juga lebih umum melakukan HIRA daripada melakukan FMA. Jadi memang sengaja tidak saya bahas. Tapi tadi pertanyaannya dari siapa tadi? Ziad Nafis ya. Dari Ziad Nafis, gimana kalau misalnya data historisnya tidak ada gitu ya. Nah, ini bisa kembali lagi mengacu kepada expert yang pertama, atau mengacu kepada perusahaan sejenis. Misalnya kita ingin mengukur FMEA di suatu permesinan misalnya. Nah, kita lihat juga perusahaan lain yang menggunakan permesinan yang sama. Biasanya kan ada ya, data dari asosiasi pekerja itu biasanya ada tuh data terkait dengan insiden. Nah, kita bisa gunakan data tersebut. Atau kita juga bisa konsultasi ya, mungkin diskusi dengan perusahaan lain tadi yang menggunakan alat yang sama. Atau kita bisa juga konsultasi dengan pihak ketiga terkait dengan pelaksanaan K3L. Bisa ada pihak ketiga terkait dengan ini ya, pihak ketiga yang fokus ke K3 misalnya. Kita bisa tanya juga ke mereka, konsultasi ke mereka. Jadi kalau misalnya memang kita tidak ada data, ya bukan berarti kita tidak melakukannya, tapi kita bisa cari sumber data sekunder, baik dari perusahaan lain, dari asosiasi pekerja, atau dari suatu organisasi K3 ya, perusahaan K3, atau kita bisa sandarkan ke penilaian seorang expert. Mungkin seperti itu, Ziad. Oke, Pak, makasih jawabannya. Terima kasih.